itu yang sudah terbooking atau sudah akad kira-kira berapa, Pak? Nah, sekarang kita udah mau masukin tahap 3 karena sudah menggunakan air PDAM. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ke Mas Farul lagi nih. Nah, Oke, Mas Farul, kita udah bahas luas lahan, ya, bahas progres pembangunan, mm, bahas total unit. ya, Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang fasilitas nih. ya, Biasanya konsumen itu yang paling penting dia mencari perumahan itu selain dari lokasi, pertama akses jalannya, betul, kedua listriknya, ya, kemudian nah yang paling penting ini adalah airnya. betul. Nah, di GBR2 ini gimana Mas tentang fasilitas itu? Baik, kalau terkait dengan fasilitas, kita udah termasuk yang memumpuni sebagai namanya perumahan yang sekitar luasannya itu sampai 10 hektar ya. Ya. Yang pertama itu dari fasilitas gerbang. Fasilitas gerbangnya kita udah one gate system juga, terus juga udah ada pos pengamanan atau pos satpam. Terus jalan juga sudah rapi, sudah dicor juga, dan mungkin ada beberapa juga yang sedang lagi diprogres cor juga ya. Nah, terus untuk raut jalannya juga agak lumayan luas. Untuk jalan utamanya bisa 12 meter dan jalan masuk ke dalam perumahannya itu kita dapat kurang lebihnya 6 meter. Nah, terus untuk terkait dengan fasilitas kayak seperti listrik, untuk fasilitas seperti listrik ini kebetulan sudah memumpuni atau ibaratnya sudah terpasang. Jadi ketika nanti kakaknya ada yang akad itu sudah bisa dipastikan bahwasannya listriknya sudah pasti dapat. Dan terkait dengan air, kebetulan air yang kita gunakan saat ini cukup bagus atau cukup baik karena sudah menggunakan air PDAM. Oh, jadi rumah subsidi airnya sudah PDAM ya? Sudah, Wow, betul. Ya, jadi termasuk dibilang atau dikategorikan sebagai subsidi rasa komersil ya, ya. karena dari fasilitasnya itu sudah memumpuni seperti perumahan di komersil seperti itu. Jadi fasilitasnya ini rumahnya boleh subsidi, Boleh tapi subsidi, fasilitas bukan kaleng-kaleng bukan ya. kaleng-kaleng, Bukan kaleng-kaleng. betul, betul. Baik-baik. Lanjut kita ke Mas Andre nih. Tetap Mas Andre ya dengan pertanyaan yang sama nih. Ya. Di rumah apa namanya Grand Benua Palembang ini kan komersil. Uh, Nah, bagaimana nih fasilitas yang kita tanyakan ke Mas Farul tadi di Grand Benua itu keadaannya gimana? Baiklah. Untuk di Grand Benua Palembang itu kurang lebih hampir sama ya. Kita udah ada pos satpam, untuk jalan juga akses masuk itu dari depan itu 8 meter kurang lebih. Untuk masuk yang jalan di perumahan lebih kurang 6 meter juga, 6 meter kan untuk ke dalam. Nah, kebetulan juga kita kemarin habis baru selesai pengecoran tuh untuk jalan di blok C, D, dan A. Oh, jalan di B depan juga. rumahnya itu udah dicor semua ya? Udah Udah. kita Jadi cor. nggak becek kalau hujan ya? Nggak becek kalau hujan. Kalau di perumahan aman kita. Aman ya, ya. Heeh. Sekarang juga kita lagi progres ini pagar. Karena kita mengusung apa namanya one gate system, One gate konsep one system. gate system yang dimana akses jalan masuk itu kan hanya dari depan. Jadi kita lagi progres pembangunan pagar di sekitar itu dan sekarang lagi berlangsung di blok A. Oh, jadi pagar di perumahan tuh bakal keliling ya? Keliling. Jadi Ya, pintu masuknya cuma satu cuma gitu. satu. Itu makanya dikatakan one gate system, jadi keamanannya udah dijamin 24 jam. Iya, untuk Baik. keamanan gitu Bang. Untuk airnya gimana, Mas? Kalau untuk air, air Retensi. filtrasi itu yang dimana air itu kita kelola itu kan. Jadi untuk konsumen nggak perlu khawatir, nanti pas datang itu airnya udah hidup lah, udah bersih airnya. Oh, jadi airnya itu dari kolam retensi, Iya, dari kolam kemudian ada retensi. yang namanya disaring lagi menggunakan Iya, filter, kita baru masuk lagi. dialirkan ke rumahnya masing-masing. Mm-mm. Maksudnya setiap unit apakah masih perlu mesin air atau gimana? Kalau untuk mesin air Pompa, sih mesin pompa lah, maksud pompa air. kayaknya nggak perlu sih. Cuman ya balik lagi ke warganya. Kalau Hmm. memang dia pemakaiannya gede, mungkin dia bisa tambahin lagi. Mungkin karena kalau dia kurang puas dengan apa namanya Oh, iya. debit air yang masuk itu kan, mungkin bisa dikondisiin aja lah, pakai aja nggak apa-apa. Tapi sebenarnya untuk saat ini nih apa namanya warga itu tinggal buka keran aja air udah ngalir ya. Iya, tinggal buka keran aja, Jadi kalau kita air tinggal udah ngalir. tinggal di sana itu untuk saat ini itu nggak ada biaya air paling iuran ya kali ya Mas Iya, ya untuk KWH iuran. khusus mesin airnya kali ya. Yang dimana itu kan akan balik lagi ke Heeh, buat operasional pengelolaan tadi, betul, iya benar. gitu. Baik Mas Andre. Untuk Mas Farul lagi nih Mas. Yap. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas ya. Hmm. Untuk Mas Andre juga di sini nantinya.
tadi kita udah ngejelas luas bangunan, luas lahan, jumlah unit, progres pembangunan, fasilitas unggulan. Nah, menurut Mas Farul sebagai staf produksi yang mengelola segala masalah di lapangan nih Mas, Mm-mm. kira-kira apa nih pesan untuk warga Palembang Oh, baik, supaya apa namanya ngambil rumah di sini tuh tidak rugi, udah betul. pasti banyak keuntungannya apa nih? Ya, kalau dari keuntungan yang pasti buat semua konsumen atau mungkin yang ingin mengambil rumah jangan khawatir karena setiap eh, fasilitas, setiap perumahan yang sudah kita bangun di sini semuanya sudah pasti bisa memumpuni atau bisa dikatakan sudah layak untuk ditempati. Jadi jangan khawatir. Ditambah lagi dengan semua akses atau fasilitas tadi yang udah saya sampaikan, itu semuanya sudah bisa dikatakan ya betul layak gitu. Jadi jangan perlu khawatir. Jadi mumpung unitnya masih banyak, eh, Promonya masih banyak. promonya juga masih banyak ya. Jadi segera langsung ambil unitnya aja di sini. Gitu. Baik. Jadi ini masih ada satu lagi nih sebelum pindah ke Mas Mm-mm. Andre. Kalau kita lihat kan di belakang itu tuh rumah-rumah yang belum di booking nih, maksudnya Mm-mm. masih tersedia, masih bisa di booking. Itu kan masih belum di finishing nih. Finishing, betul. Itu alasannya kenapa Mas belum di finishing? Oh ya. Apakah terkait dengan kondisi bangunan atau Mm-mm. gimana supaya calon-calon warga GBR ini tahu nih gitu. Mm-mm. Baik, jadi kenapa posisi pembangunan kita belum bisa di finishing atau dikatakan 100% bisa langsung ditempatin? Jadi biar ketika nanti konsumennya sudah akad, itu biar bisa merasakan yang namanya rumah itu benar-benar rumah yang baru dibangun gitu. Jadi terkesan seperti rumah baru ya. Jadi kita ketika rumahnya ditempatin itu ya jadi kita lebih banyak maintenance-nya ya. Atau Ya. nanti khawatir konsumen juga ketika datang, ini rumahnya kurang rapi nih. Nah, makanya kita tahan untuk finishingnya biar ketika nanti konsumennya menempati ya sudah seperti rumah baru. Nah, artinya setelah konsumen itu akad, walaupun belum finishing sebelum akad nih, Mm-mm. tapi setelah konsumen itu akad bisa dipastikan rumah itu sudah siap huni. Betul, sudah bisa siap huni. Intinya ketika sudah di booking atau sudah di DP, itu sudah kita pastikan rumahnya langsung kita rapikan dan langsung kita finishing. Sudah di finishing setelah akad kondisi rumahnya masih baru. Masih baru, Baik. betul. Terima kasih Mas Farul. Kita ke Mas Andre nih. Pertanyaan terakhir nih Mas. Ya, Eh, apa sih dan kenapa misalnya warga Palembang itu harus ngambil rumah komersil di GBP? Itu alasannya menurut Mas Andre itu apa? eh ya mungkin ini ya, salah satu alasannya ya karena kita kan menggunakan one gate system ya. Mungkin ada warga tuh yang mencari keamanan, kenyamanan gitu kan, itu kita ada di situ. Jauh dari hiruk pikuk Jauh kota dari gitu. hiruk pikuk iya kota. benar. Eh, Harganya juga eh, masih Harganya juga diberikan. masih ya bisa dibandingkan lah dengan perumahan-perumahan lain lah, bener ya. untuk apa namanya, yang bahasanya tuh rumah komersil Mm-mm. gitu. Terus juga untuk mungkin masalah apa namanya air ya kan, Ya. jadi warga tuh nggak usah khawatir lah kalau masalah air itu. Kalau memang udah mau pindah udah bisa langsung ditempatin betul. Baik, jadi nggak perlu ragu lagi untuk ambil di situ, dan jangan kelamaan nih karena kita progresnya udah hampir 50%, mungkin bisa lebih juga karena kita udah mau masuk ke blok E, di mana blok ini progres terakhir di tahapan yang ada di Grand Bima Palembang. Nah itu. Oh, jadi kalau misalnya kita lambat ngambil nih, bisa-bisa kita ke bagian blok yang paling belakang ya, Iya, nggak? Iya, betul. bener. Jadi terima kasih Mas Farul, Siap, terima siap. kasih Mas Andre Iya. atas waktunya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah jelas lah mungkin yang selama ini teman-teman di luar sana tuh masih bertanya nih Grand Benua Resident 2 itu seperti apa, Grand Benua Palembang seperti apa, fasilitasnya apa aja, dan yang bisa jadi keuntungan kita itu apa aja. Nanti ini sudah dijelaskan sama Mas Farul sama Mas Andre. Mungkin itu ya, itu saja dulu untuk bincang-bincang kita bersama staf produksi yang pada intinya developer PT Propertindo Jaya bersama yang pasti akan mengutamakan kenyamanan bagi warganya. Ya kan Mas ya? Betul. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam.